1. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk. Adalah perkembangbiakan secara A. Alami, B. Seksual, C. Generatif, D. Vegetatif. Jawaban yang benar adalah D. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara vegetatif. Sifat anakan yang sama persis induknya dikarenakan tidak adanya variasi genetik yang biasanya diperoleh dari induk jantan dan betina. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan A. Merunduk, stek, dan cangkok, B. Merunduk, enten, dan umbi lapis, C. Okulasi, stolon, jawaban yang benar adalah adventif, D. Rizoma, enten, dan proses perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Tanaman yang biasa diperbanyak cara vegetatif buatan adalah tanaman yang memiliki kambium. Perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan beberapa cara, seperti mencangkok, menempel, okulasi, menyambung, mengenten, stek, dan merunduk. 3. Seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah A. Keturunan dari tanaman bunga A akan terlihat seperti tanaman bunga B, B. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A, C. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B. D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Jawaban yang benar adalah C. Hasil dari reproduksi seksual akan memiliki genetik dan mewarisi sifat gabungan dari kedua induknya. Sehingga, keturunan yang dihasilkan akan terlihat seperti individu jantan dan betina. Sehingga dapat dinyatakan, keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti pohon A dan tanaman B. 4. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah A2134, B2143, jawaban yang benar adalah B4, D4231. Tahapan pertumbuhan tanaman buncis yaitu, biji mengalami imbisisi, masuk air, sehingga hormon gibelerin akan aktif. Perkecambahan ditandai dengan munculnya akar dan hipokotil memanjang, kotiledon dan calon daun mulai terangkat ke atas, epikotil mulai muncul, pada bagian ujungnya tumbuh daun. 5. Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu, dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah, A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara, B. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak cahaya, C. Siti tidak menaruh piring di tempat yang cukup hangat, D. Siti seharusnya menggunakan jenis biji kacang yang berbeda. Jawaban yang benar adalah A. Agar biji dapat tumbuh, maka biji memerlukan udara. Udara diperlukan agar biji memperoleh karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan makanan, serta memperoleh oksigen untuk melakukan proses pernafasan atau respirasi yang mengubah makanan menjadi energi. 6. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah A. Pembelahan sel telur, B. Perkembangan embrio, C. Produksi sel sperma dan sel telur, D. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Jawaban yang benar adalah D. Fertilisasi pada hewan adalah adanya proses penyatuan antara sel sperma dengan sel telur. Khusus pada serangga jantan, penyatuan dua sel gamet memproduksi sperma adalah untuk membentuk menghasilkan spesies baru menjadi individu baru. B. Meningkatkan jumlah serangga betina. Fertilisasi pada hewan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. D. Mencegah serangga melakukan fertilisasi. Jawaban yang benar adalah C.
Tujuan pemberian perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk mengurangi populasi serangga. Perlakuan ini disebut pensterilan atau sterilisasi. Bila seekor serangga jantan berhasil melewati proses ini, maka ia akan steril dan tidak ada sperma yang dikeluarkan saat musim kawin tiba. 8. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan: A. Meletakkan biji di tempat gelap dan hangat, B. Meletakkan biji di tempat hangat dan terang, C. Meletakkan biji tersebut di tempat terang dingin dan gelap dingin, D. Meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Jawaban yang benar adalah D. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, adalah kita dapat meletakkan beberapa biji kacang hijau di kertas yang lembab, dan meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. 9. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi. Jawaban yang benar adalah A. Pada saat berhenti makan, ulat dewasa akan berubah bentuk menjadi kepompong dengan bantuan air liurnya sendiri. Proses tersebut akan mengubah bentuk tubuh ulat. Ketika proses perubahan bentuk tubuh selesai, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang siap untuk terbang. 10. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah: A. Makanan dari induk betina, B. Kuning telur yang ada pada telur, C. Putih telur yang mengandung protein albumin, D. Kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Jawaban yang benar adalah D. Kuning telur dan putih telur pada telur ayam merupakan cadangan makanan embrio hingga menetas. Kuning telur berfungsi memasok makanan untuk embrio, karena kaya akan vitamin, mineral, lipid, lemak, dan protein. 11. Jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara seksual. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan melibatkan proses penggabungan gamet jantan dan gamet betina melalui pembuahan. Proses ini terjadi pada tumbuhan berbiji, baik yang termasuk dalam kelompok Gymnospermae, berbiji terbuka, maupun Angiospermae, berbiji tertutup. 12. Terlihat sekumpulan kupu-kupu yang hinggap pada bunga, yang beraneka warna di halaman sekolah. Kupu-kupu yang hinggap pada bunga, ternyata dapat membantu penyerbukan pada bunga. Jelaskan bagaimana kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Kupu-kupu membantu penyerbukan dengan cara hinggap pada bunga dengan jenis serbuk sari yang lengket. Setelah serbuk sari lengket pada bagian tubuhnya, kupu-kupu akan terbang ke bunga lain untuk mendapatkan nektar lagi. Dari proses tersebut, akan terjadi proses penyerbukan karena serbuk sari akan menempel pada bunga lain, khususnya pada kepala putik. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik akan mengalami proses selanjutnya, yaitu fertilisasi atau pembuahan. 13. Benny telah mengembangbiakan pohon mangga, satu dengan cara mencangkok dan satu dengan cara menanam bijinya. Dari kedua cara menanam tersebut, analisislah, manakah di antara kedua cara penanaman tersebut yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya, manakah yang akan cepat berbuah, kaitkan dengan perbedaan sifat keturunan hasil perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Penanaman yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya adalah dengan cara mencangkok. Di antara kedua cara menanam tersebut, yang lebih cepat berbuah adalah mencangkok pula. Mencangkok merupakan salah satu contoh reproduksi vegetatif buatan. 14. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang banyak merugikan dalam kehidupan manusia, yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Upaya apakah yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan kita?
Siklus hidup nyamuk diawali dari telur, kemudian larva, pupa, barulah menjadi seekor nyamuk. Pada fase telur hingga pupa, nyamuk hidup di air yang menggenang, sehingga upaya yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan adalah dengan memutus daur hidup nyamuk pada fase telur hingga pupa. 15. Ayam petelur diberi perlakuan khusus agar dapat menghasilkan telur. Telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur, apabila dirami tidak akan menetas menjadi anak ayam. Analisislah mengapa telur tersebut tidak dapat berkembang menjadi anak ayam. Telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur tidak dapat menetas dan berkembang menjadi anak ayam, karena telur tersebut tidak mengandung embrio, artinya pada telur tersebut tidak terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi tersebut biasanya terjadi ketika kuning telur bertahan di dalam infundibulum.